Buat teman-teman semuanya yang menonton video saya kali ini, semoga dimudahkan rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan membahas berkaitan dengan hal yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah video yang membuat saya sangat terkejut ya. Yaitu berkaitan dengan statement yang dikeluarkan oleh salah satu ulama ataupun ustadz dari Malaysia. Dan ustadz dari Malaysia tersebut memberikan ceramahnya berkaitan dengan jasa dari salah seorang dari Indonesia yang sangat luar biasa untuk umat Islam, yaitu berkaitan penemu makam Imam Bukhari, yaitu salah seorang penafsir hadis yang sangat terkenal dan juga sangat dekat dengan umat Islam. Dan di situ ustadz ataupun ulama dari Malaysia ini mengatakan bahwasanya penemu makam dari Imam Bukhari adalah orang Indonesia, teman-teman. Dan orang Indonesia tersebut adalah Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Rusia bercadang untuk menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai base tentera Rusia. Ini kisah politik ketika itu. Maka dia hubungi Soekarno. Datanglah ke Moskow, kami ingin adakan hubungan dua hala yang rapat. Soekarno terfikir bahawa dia dituduh di Indonesia sebagai wakil komunis. Sekarang komunis jemput dia. Ini sangat senang untuk dieksploitasikan. Maka kata Soekarno, saya boleh pergi ke Rusia dengan syarat saya ingin melawat kubur ulama besar kami, Imam Bukhari. Presiden Rusia ketika itu tak pernah dengar Imam Bukhari. Siapa? Imam Bukhari. Kami tak pernah tahu. Nanti kalau Tuan Presiden Soekarno ingin bertemu dengan kubur Imam Bukhari, kami akan cari. Siapa jumpa? Dan ulama yang masih ada, yang masih dibunuh, dirujuk dan mereka mengatakan bahawa kubur makam Imam Bukhari ada dalam keberkapas kerajaan Soviet Union. Oleh itu, maka segera baiki jalan ke arah kubur tersebut, kata Presiden Rusia. Hebat, ini dia. Makam Imam Bukhari yang asal ini dia. Dulu Presiden Soekarno ni dia terkenal satu dunia tau. Jadi bila dia dijemput pergi satu dunia, setiap dunia yang dia pergi ni mana ada tentang kebesaran Islam ni dia pegang dulu. Umpama dia pergi Sabahan, dia pergi ke Rusia. Dia kata aku takkan pergi Rusia kalau aku tak betulkan makam Imam Bukhari. Jadi dia sebab masa tu dia kuat, orang betulkan Imam Bukhari yang cantik sebab tu dia suruh. Jadi masa dia tunaikan fardu haji, dia dapat masuk makam Rasulullah. Dia kan suka pakai pakaian jenderal apa semua. Sebelum dia buat lagi ya, jadi dia buka pakaian jenderal dia, baca dia sebenarnya empat ni, dia buka, dia masuk mengangkat. Jadi bila pemerintah Arab Saudi tanya dia, kenapa kau mengangkat masuk makam Rasulullah dan kau buka pakaian dia? Dia kata orang yang aku nak jumpa ni, dia jauh lebih besar pangkatnya dari aku. Itu sebabnya. Orang Muslim yang besar di sini, mereka kerja keras untuk balikin tempat ini kepada umum. Dan sekarang kita sudah bebas bisa masuk ke sana. Dan tamu pertama yang terhormat, yang internasional, yang sangat besar dan super istimewa di sini adalah Soekarno yang pernah datang ke masjid ini dengan Khrushchev pada tahun 1956. Satu tahun setelah itu dibuka untuk umum dan itu sangat luar biasa. Dan karena itu dirayakan ya hari itu dan sampai sekarang mufti-mufti yang di dalam masih ingat cerita itu dan kita ketemu di dalam banyak buku, ada foto-foto dan saya pribadi punya foto di arsip saya ada foto album di rumah yang ada foto karena kakek saya juga datang ke acara itu dan ada Khrushchev ketemu sama Soekarno. Itu sangat luar biasa karena memang syaratnya gitu, Soekarno tidak mau datang ke kota Leningrad waktu itu karena kalau masjid itu nggak boleh datang untuk sholat. Dia bilang saya sangat terkesan sekali karena ini merupakan satu jembatan bagi dua negara antara Indonesia dan Uzbekistan. Sejak tahun 2014 datang diundang ke Uzbekistan dan termasuk mengunjungi berziarah ke makam Imam Bukhari ketika itu untuk pertama kalinya dan hingga kini sudah 8 kali. Dan saya juga melihat bahwa ketika pertama kali datang berziarah, para penjaga makam Imam Bukhari itu menceritakan tentang peristiwa yang tadi kita saksikan di dalam sebuah
musikal, drama, pementasan yang luar biasa. Seperti kata Bung Karno, jauh di mata dekat di hati. Sebenarnya banyak yang kita dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di Uzbekistan. Selain Imam Bukhari, di sana juga ada Imam Maturidi, salah seorang tokoh yang besar. Selain itu juga Uzbekistan sangat dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan karena banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan awal. Sebelum lahirnya Baitul Hikmah di Baghdad, kalau kita lihat ada nama yang menemukan astronomi itu Farghani, kemudian ada yang menemukan globe itu antara lain Al-Biruni, menemukan kedokteran modern itu namanya Ibn Sina, semua itu dari Uzbekistan. Ada lagi Al-Farabi, ada lagi Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma matematika yang kalau tanpa adanya Al-Khawarizmi kita mungkin tidak pegang handphone sampai sekarang gitu ya, dan tidak ada komputer, dan menemukan angka nol. Jadi di sana adalah pusat ilmu pengetahuan. Jadi ceritanya pada tahun 1960-an, Uni Soviet ini sedang mengalami penurunan pamornya. Kemudian dia melihat posisi Indonesia yang sangat strategis dan meminta untuk Presiden Republik Indonesia, Bung Karno, untuk membantu Rusia, membantu melawan pengaruh dari Amerika ataupun blok Barat. Jadi Presiden dari Uni Soviet meminta Bung Karno untuk mengunjungi Rusia. Karena dengan Indonesia mengunjungi Uni Soviet, ini membuat pamor dari Uni Soviet ini akan semakin meningkat. Tentunya dengan Indonesia mengunjungi Uni Soviet dan juga memberikan dukungan kepada Uni Soviet, pandangan dunia internasional terhadap Uni Soviet, pamornya ini akan semakin meningkat. Itulah yang diharapkan oleh Presiden Uni Soviet, yaitu Khrushchev. Bung Karno ini meminta untuk Presiden Khrushchev mencarikan di mana letak makam dari Imam Bukhari. Tentunya Presiden Khrushchev ini kebingungan siapa Imam Bukhari itu. Kemudian Presiden Khrushchev membentuk sebuah tim untuk mencari di mana letak makam dari Imam Bukhari ini. Walaupun tim yang dibentuk oleh Khrushchev itu sangat profesional, terdiri dari tentara, arkeolog, sejarawan, namun tidak berhasil menemukan makam tersebut. Alhasil Presiden Khrushchev ini menghubungi kembali Presiden Soekarno dan meminta untuk ganti saja syaratnya, jangan mencari makam Imam Bukhari ini karena sangat sulit. Kemudian apa yang dikatakan oleh Bung Karno, kalau misalkan kamu tidak bisa menemukan makam dari Imam Bukhari, ya sudah, saya tidak akan mengunjungi Uni Soviet. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari Bung Karno, Presiden Uni Soviet kemudian memerintahkan dan membuat tim yang lebih besar untuk mencari di mana letak makam dari Imam Bukhari. Alhasil setelah beberapa bulan, kemudian Presiden dari Uni Soviet ini menemukan di mana letak dari makam Imam Bukhari. Kemudian Bung Karno ini meminta kepada Presiden Uni Soviet untuk membersihkan makam tersebut. Karena beliau ini, Bung Karno, ingin berziarah ke makam Imam Bukhari tersebut. Akhirnya, pada tanggal 12 Juni 1961, Presiden Republik Indonesia Bung Karno mengunjungi Uni Soviet dan juga berziarah ke makam Imam Bukhari tersebut. Dan alhasil sekarang ini teman-teman, jasa dari Bung Karno ini sangat diingat oleh masyarakat Uzbekistan. Karena tanpa Bung Karno, makam dari Imam Bukhari tidak sebagus seperti sekarang ini. Mungkin juga tidak ditemukan. Selain itu teman-teman, ternyata masyarakat Uzbekistan itu sangat menghormati Indonesia, sangat menghormati jasa yang telah dilakukan oleh Bung Karno, yang telah menemukan makam Imam Bukhari, dan juga meminta kepada Presiden Uni Soviet untuk memperbaiki makam tersebut, merenovasi makam tersebut, sehingga sampai sekarang ini ya, masyarakat Uzbekistan sering mengadakan pentas seni dan di situ dilihatkan bagaimana Bung Karno datang ke makam tersebut, berziarah ke makam tersebut. Keren banget ya pentas seninya teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang sangat membanggakan kita. Dan memang Bung Karno ini memberikan contoh bahwasanya bangsa Indonesia itu sangat besar teman-teman. Bahkan seorang presiden Rusia, seorang presiden Uni Soviet, Nikita Khrushchev, ini sangat menghormati Presiden Soekarno. Bahkan ketika Presiden Soekarno mengatakan, ya sudah,
Kalau kamu tidak bisa menemukan makam Imam Bukhari, saya tidak akan mengunjungi negaramu. Seorang presiden Indonesia mengatakan hal itu kepada pemimpin besar dunia, yaitu Nikita Khrushchev ya, Presiden Uni Soviet. Sampai-sampai Presiden Rusia, Presiden Uni Soviet ini mengiyakan permintaan dari Bung Karno. Oke Paduka, oke Tuan, saya akan mencarinya lagi. Mencarinya dengan tim yang lebih besar. Akhirnya bisa menemukan makam dari Imam Bukhari tersebut. Tentunya sejarah ini, cerita ini sangat fakta teman-teman. Jadi bukan hanya opini dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia. Jadi kalau misalkan ada negara lain yang tidak percaya berkaitan dengan cerita ini, fakta ini, ya coba ajalah ke Uzbekistan. Coba ajalah datangi ya komplek pemakaman Imam Bukhari. Pasti penjaga makam di sana menceritakan hal tersebut. Bahwasanya memang cerita tersebut itu benar. Ulama dari Malaysia, ustadz dari Malaysia menceritakan hal itu juga. Karena memang cerita tersebut tuh sangat fakta teman-teman. Tentunya sampai sekarang ini bukan hanya masyarakat Uzbekistan saja yang mengingat jasa-jasa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, tapi juga masyarakat Rusia. Mereka sangat respect kepada masyarakat Indonesia tentunya teman-teman. Karena persahabatan presiden mereka, Nikita Khrushchev dan juga Bung Karno. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan informasi sejarah ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi, dan berikan saran di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.